mau jadi anggota DPR bayar, rumornya ini ya, bayar kan tuh kos politik yang besar tadi. Kos politik Jadi yang besar, ya. BPK bayar, ketika di KPK rutannya dijual. Iya, makanya tadi saya katakan ini ujung ke ujung dari hulu sampai hilir itu sebetulnya kelindan atau penyakit korupsi. Saya tidak mau menyebut budaya karena budaya itu kan netral ya. Iya. Ini penyakit. Penyakit itu harus diperbaiki, harus disehatkan. Kalau begini keadaannya, mau tidak mau yang kita harapkan adalah pemimpin tertinggi negara memberikan sikap yang kita senang dengan statement Pak Prabowo selama ini. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika gitu ya. Saya tidak akan beri toleransi lagi kebocoran anggaran. Itu statement yang bagus. Nah, tinggal kita tunggu apakah ada kekuatan untuk melakukan apa-apa yang dikatakan itu. Dan tidak ada jalan lain kecuali yang ditata itu tidak hanya pemerintahan tapi negara keseluruhan. Saya kira patut dipertimbangkan satu komisi negara yang menata ulang aspek-aspek governance dari seluruh institusi. Jadi ini waktunya menata ulang negara dari awal gitu ya. Cuma MK yang disebut sebagai the guardian of constitution. Iya, penjaga konstitusi. Itu juga mengalami bobol kan dari segi etik, dari segi yang tidak pernah kita bayangkan. Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi KPK jangan tanya lagi. KPK kan dulu kita pernah harapkan sebagai last resort ya, boleh dibilang. Tapi ternyata sampai rutan pun dijual. Jadi memang sebetulnya tidak berlebihan kalau kita mengatakan keadaan negara sangat tidak baik-baik saja. Karena itu barangkali ini waktunya pemimpin baru untuk menata ulang. Menata ulang negara, Anda setuju tidak? Karena supaya kita, salah satu penyakitnya namanya perilaku koruptif ini. Obatnya ya menata ulang negara, bukan hanya menata ulang KPK, menata ulang aturan KPK, menata ulang dan lain sebagainya. Menurut Anda gimana, Prof? Ya, menata ulang itu kan berarti apa? Konstruksi, mengkonstruksi ulang, bisa saja. Karena memang tugas utama manusia di dunia. Ini ada kaitannya walaupun tidak berkaitan secara tulisan. Tugas utama manusia di dunia, Mas Indra, itu mencurigai apa yang diucapkan oleh orang lain. Karena konstruksi kalimatnya, karena kepandaian dia berkata-kata. Itu. Makanya memang dalam kaitan itu bahasa adalah kehidupan. Jadi menata ulang. Menata ulang ya. Baik, singkat saja Pak Sugidi, silakan Pak Sugidi. Sebagai penutup. Tahun 1963 Martin Luther King Jr. memberikan satu speech, I Have Dream. Saya juga punya mimpi. Mimpi bahwa anak-anak Indonesia hidup di satu republik di mana mereka tidak ditentukan oleh status sosial, anak presiden atau anak petani, tapi ditentukan oleh kualitas karakter. Karakter inilah yang menjadi penentu kualitas manusia. Cinta pada kebenaran, cinta pada kejujuran, cinta pada kesetaraan. Dan kita membutuhkan pendidikan karakter kepada anak-anak Indonesia agar setia pada proses meritokrasi itu sendiri, agar kita semuanya berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk memajukan republik, bukan dengan jalan nepotisme yang merusak sendi-sendi permainan yang setara, yang adil kepada anak negara. Karena nepotisme nanti akan kemudian ujung-ujungnya mendapatkan gratifikasi yang kemudian ujung-ujungnya perilaku koruptif lagi. Memang waktu kita terbatas untuk membahas topik yang sebenarnya cukup besar untuk bisa kita ulas sebagai evaluasi ke depan. Kita berharap tentu saja perilaku koruptif akan semakin terkikis ke depan. Kita sambut pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto tentu saja, dan kita harapkan apa yang kita harapkan tentang terkikisnya perilaku koruptif ini bisa terwujud. Terima kasih. Sementara ini waktunya Pak Sudirman Said, Prof. Wahyu, Pak Sugidi bersama kami di Visi Negarawan. Selamat malam. Kesal dengan citra koruptif wakil rakyat, tahun lalu ada warga yang mengganti nama kompleks DPR di peta digital menjadi sarang tikus. Kekuasaan DPR untuk mengawasi pemerintahan, persetujuan anggaran, dan membuat undang-undang adalah senjata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sebagai komoditas untuk memperkaya diri. Jangan lagi ada anggota DPR yang menjadi calo proyek, mafia anggaran, atau memeras calon pimpinan lembaga negara. Sebagai pejabat yang dipilih langsung rakyat, anggota DPR semestinya memberi keteladanan sebagai lokomotif pemberantasan korupsi. Ignaz Kleiden menulis, kecenderungan kekuasaan untuk memperkuat diri melebihi kemampuan untuk membatasi diri. Dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga melebihi kemampuan mengkritik dan mengawasi sendiri. Selain penguatan sistem anti korupsi, kita juga harus mengawal DPR yang baru ini agar bebas korupsi hingga akhir masa jabatan nanti. Demikianlah Visi Negarawan malam ini. Saya Indra Maulana, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.